Shalom. Kembali lagi saya ingin menerangkan suratan Efesus. Suratan Efesus ini terkena meja roti pertunjukan, yaitu persekutuan dengan Tuhan di dalam firman Allah dan perjamuan suci. Dan saya menekankan firman Allah dan perjamuan suci itu kita bisa dapatkan di dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 16. Semuanya itu terkena meja roti pertunjukan. Pasal 1 ayat 1 dan 2, pendahuluan dan salam. Pasal 1 ayat 3 sampai 6, doa kita. Saya menerangkan dua tema ini, yaitu pendahuluan dan salam serta doa kita. Kita membaca ayat 1 dan 2. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah. Kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Rasul Paulus mengawali bahwa dia menjadi rasul itu adalah kehendak Allah. Untuk itu kita membaca 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai 3. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain, aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu, aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah metre dari kerasulanku. Jadi Rasul Paulus menegaskan bahwa dia adalah rasul itu adalah bukti kerja atau hasil kerjanya. Jadi kalau bicara jabatan, ya dilihat hasil kerjanya. Ya, seorang rasul hasil kerjanya apa? Seorang gembala hasil kerjanya apa? Nah, itu semua. Jadi harus bisa menunjukkan hasil kerja kepada Tuhan, ya, terutama supaya Tuhan itu melihat bukti-bukti. Ada lagi di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12. 2 Korintus 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan
bahwa aku adalah seorang rasul, telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Jadi jemaat Korintus ini suka menguji. Kalau Rasul Paulus sudah lulus ujian, memang dia juga minta diuji sama jemaat itu, hasil kerjanya dan lain sebagainya, bahwa dia tulus bekerja untuk melayani Tuhan. Nah, selain itu, dengan tanda-tanda mujizat dan kuasa-kuasa, dan ini tidak disangkal lagi. Tuhan mempercayakan tanda-tanda mujizat dan kuasa-kuasa kepada Rasul Paulus. Sampai sapu tangannya saja dipakai untuk mengusir roh jahat. Ya. Jadi kalau sekarang ada hamba Tuhan seperti ini, bisa dibelokkan itu. Hamba Tuhan diagung-agungkan. Ya, belum seperti ini saja ada yang hamba Tuhan itu diagung-agungkan melebihi dari apa yang ada. Nah, itulah. Lalu orang-orang percaya, orang-orang kudus, yaitu orang-orang percaya. Jadi orang-orang percaya itu, ya baru percaya, ini kelompoknya orang percaya saja, itu disebut orang kudus. Tetapi kekudusan sendiri mempunyai proses. Dari sekian persen ke sekian, nanti sampai 100%. Jadi ini harus bisa dipilah. Orang kudus itu orang percaya itu orang kudus. Tetapi kekudusan sendiri mempunyai proses untuk mencapai 100%. Yaitu sempurna atau mulia. Nah, ayat-ayatnya nggak usah saya sebutkan. Lalu kasih karunia dan damai sejahtera Allah dari Allah Bapa kita. Kasih karunia itu berarti keselamatan. Ya, kemarin saya sudah terangkan itu. Lalu kita ke ayat 3-6 doa kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ini kudus sampai tidak bercacat. Itu berarti sempurna. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Jadi kita berdoa supaya Tuhan mengaruniakan berkat rohani. Jadi jemaat itu bukan hanya berkat jasmani yang diutamakan, tetapi doa kita adalah supaya berkat rohani
yang lebih utama. Nah, berkat rohani itu apa? Di antaranya yaitu Roma 14 ayat 17, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lalu 1 Korintus 4 ayat 20 itu apa itu? Coba kita lihat. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari kuasa. Jadi berkat rohani itu berkat dari kerajaan Allah dalam bentuk kuasa. Kuasa itu kepenuhan Roh Kudus. Ya. Itu jadi berkat rohani itu yang kita doakan supaya jemaat itu semakin rohani. Apa untungnya dia keluar masuk gereja tapi gak ada perubahan, kerohaniannya gak jelas, yang dibicarakan itu hanya perkara jasmani. Nah itu kita harus menggugah hati kita supaya kita berdoa supaya berkat rohani dinyatakan. Lalu berkat rohani itu dalam bentuk penyembahan. Tuh, Wahyu pasal 4. Jadi segala yang rohani itu yang harus kita doakan supaya jemaat itu semakin hari semakin rohani. Kalau semakin rohani, maka dia akan membalas dengan berkat jasmani nanti. Dan kita tidak kekurangan. Lalu yang kedua, yaitu kita sudah dipilih sejak dari dunia belum diciptakan. Jadi sejak semula sudah dipilih. Nah ini harus kita sadari. 1 Petrus 1 ayat 2. Yaitu orang-orang yang terpilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan seterusnya. Jadi kita dipilih sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah bahwa kita sudah dipilih. Ada yang menyatakan dari kandungan sudah Rasul Paulus itu dipilih dari kandungan. Nah, jadi Tuhan itu memilih seseorang sejak belum ada. Nah itu kuasanya dia itu dinyatakan supaya kita. Nah, mengapa orang ini seandainya orang dipilih oleh Allah, lantas di perjalanan dia berbuat jahat, tapi semakin kesini, semakin katakanlah sudah mulai tua, dia dipilih. Karena itu dari sejak semula. Begitu juga sebaliknya, kalau tidak dipilih, ya, berangkatnya dia rohani, tapi di tengah jalan
dia murtad. Nah, itu orang yang tidak dipilih sebetulnya. Nah, kita aja manusia tidak bisa membedakan. Nah, jadi artinya apa? Jadi setiap hari kita harus menyadari sebagai pilihan Allah. Jangan sampai kita mengorbankan iman kita hanya karena pernikahan, hanya karena materi dan sebagainya. Tetapi ya bagaimana Tuhan tidak memilih? Ya, itu hak prerogatifnya Tuhan. Jadi kita tidak bisa memaksa Tuhan. Ya, beruntung bagi kita jika kita dalam perjalanan hidup kita menuju ujung sudah Tuhan pilih kita. Dipilih menjadi hamba Tuhan kah? Dipilih menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh kah? Tidak mengapa itu. Nah, itu sesuai dengan kasih karunia-Nya. Nah, sebaliknya, jangan kita memaksa Tuhan. Menjadi hamba Tuhan memaksa karena kita pandai dan sebagainya. Nah, itulah kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Sekian firman Tuhan. Amin.